Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak kelas akselerasi tahfidz, insya Allah hari ini sehat semua kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Ustazah Ida sendiri gimana nih kabarnya, Us? Alhamdulillah sehat Ustazah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Semoga wabah ini segera berlalu. Amin. Kalau Ustazah Putri bagaimana? Kalau saya alhamdulillah sehat juga dan sudah kangen sama teman-teman kelas akselerasi tahfidz. Semoga segera bertemu ya. Amin. Amin. Ustazah Putri, kira-kira hari ini kita mau ngapain ya ini? Ngapain ya? Ada yang tahu? Audio Jungle. Jadi, hari ini Ustazah Indah dan Ustazah Putri mau sharing pengalaman tentang proses selama menghafalkan Al-Quran. Benar kan, Us? Betul? Sebelumnya, Ustazah mau tanya dulu. Kira-kira menurut anak-anak kelas akselerasi tahfidz lebih mudah menambah ayat baru atau murojaah? Nah, ini semua pasti punya jawaban masing-masing. Sekarang Ustazah Putri mau tanya Ustazah Indah. Kalau menurut Ustazah Indah, lebih mudah menambah ayat baru atau lebih mudah murojaah, Us? Kalau berdasarkan pengalaman saya, Us ya, menurut saya itu lebih mudah menghafalkan ayat baru. Karena menurut saya itu, apalagi pas semangat itu, pokoknya mudah yang menghafal ayat baru daripada murojaah. Kalau murojaah itu dibaca berulang-ulang itu rasanya kok kayak masih susah banget, entah kenapa. Kalau Ustazah Putri sendiri gimana? Kalau saya juga lebih mudah menambah ayat baru, karena ayat baru itu sekali baca 2 kali 3 kali lah maksimal itu sudah langsung hafal. Tapi ketika di murojaah lagi itu terasa susah. Sama ya usia kita lebih mudah di menambah ayat baru, sedangkan untuk murojaah itu sama-sama susah. Kira-kira kenapa ya usia kok bisa sampai susah gitu kita ketika murojaah? Ini ya usia. Untuk ayat-ayat yang mudah, yang ketika saya menghafal itu saya itu cuma baca sekali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan sekali saya baca itu sudah hafal. Nah, ketika murojaah itu susah. Mungkin karena bacanya itu kurang banyak ya usia. Iya mungkin ya usia, karena kan ada beberapa referensi itu yang membaca Al-Quran itu ketika proses sebelum menghafalkan kan dibaca berulang-ulang, ada yang sampai 20, bahkan ada 30 sampai 40 kali. Makanya beliaunya ketika murojaah tidak mengalami kesusahan. Apa mungkin karena faktor itu kita susah ya? Iya. Mungkin dari itu juga, karena saya itu juga pernah, akhirnya saya nyoba menghafal itu, membacanya itu berkali-kali, nggak kayak biasanya. Kalau biasanya itu kan saya itu menghafal, baca 1 kali 2 kali sudah selesai. Tapi ada ayat yang saya baca itu berkali-kali dan alhamdulillah ketika murojaah itu mudah, Jadi karena ini ya bacanya itu kurang banyak ya usia, makanya murojaahnya itu terasa susah gitu ya usia. Bisa itu termasuk alasannya. Nah, Ustazah Indah dan Ustazah Putri kan sudah jawab ya. Ya, dan jawaban Ustazah Indah dan Ustazah Putri sama, lebih mudah menambah ayat baru. Dan kayaknya anak-anak kelas akselerasi tahfidz juga gitu deh. Biasanya ini kan suka nambah ayat baru aja kan daripada murojaah. Biasanya kalau di sekolah gini kan, ayo hari ini murojaah. Us, nggak pakai murojaah ya Us, nambah aja. Biasanya gitu kan. Yuk, siapa yang gitu biasanya? Saya. Dari pengalaman yang sudah Ustazah Putri dan Ustazah Indah ceritakan tadi, bisa diambil hikmahnya bahwa sebelum menghafal itu dibaca berkali-kali dulu. Nah, jangan bacanya cuma sedikit sudah hafal langsung setoran. Karena
kalau waktu kalian tersita untuk berlama-lama membaca Al-Quran itu nggak akan rugi kok insya Allah. Karena Al-Quran itu adalah kebaikan, dan semakin lama kita bersama kebaikan, insya Allah kualitas hafalan kita juga akan semakin baik, insya Allah. Ya, dan karena satu huruf di dalam Al-Quran itu dinilai pahala. Jadi semakin banyak yang kita baca, semakin banyak kita membacakan, semakin banyak huruf yang kita baca. Jadi insya Allah semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tergantung jadi dari kita, dari anak-anak semua, dari ustazah. Kalau nanti kita mau pahala banyak, berarti lebih banyak membaca. Kalau pahalanya maunya sedikit, berarti sedikit aja sudah berhenti. Salah satu manfaat membaca Al-Quran itu berulang-ulang sebelum menghafal itu adalah juga meminimalisir kita agar bacaannya itu tidak salah. Ya. Kalau dibacanya sekali, 2 kali mungkin ada salahnya ya, Iya, karena mungkin kurang teliti, terus langsung dibaca sekali 2 kali sudah langsung menghafal, itu nanti mungkin tingkat kesalahannya itu lebih banyak. Tapi kalau dibaca berkali-kali, diteliti lagi, dibaca terus, insya Allah bacaannya betul. Ya, bisa lebih baik. Iya. Benar itu yang tadi itu. Karena ketika ayat sudah terlanjur kita hafalkan dan kita sudah terlanjur hafal, ternyata pada kenyataannya bacaan kita salah. Untuk membenarkannya itu sedikit lebih sulit daripada ketika sebelum kita hafalkan kita baca dulu berulang-ulang dan kita teliti kemudian kita hafal, itu akan lebih mudah membenarkannya daripada ketika sudah hafal terus salah. Iya, betul. Emangnya itu ya penting banget ya kalau misal kita sudah hafal salah terus dibenarkan lagi? Penting, jelas penting. Karena kalau sekalian menghafal terus salah dan tidak dibetulkan, itu nanti dosa. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah satu, jangan lupa sebelum menghafalkan kita membaca berulang-ulang agar nantinya ketika waktu murojaah kita tidak mengalami kesulitan. Yang kedua, ayat yang sudah dihafal harus sering-sering dimurojaah agar tidak lupa. Baiklah, demikian video yang bisa Ustazah sharingkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, insya Allah. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.